Nah, kepada Ibu, Assalamualaikum Bu Is, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu Ema. Gimana kabarnya Bu Ema? Alhamdulillah baik. Senang sekali mendengarnya ya, kita semua sehat ya Bu. Hari ini saya akan melaksanakan percakapan praobservasi. Observasi ya Bu, nanti saya akan ambil proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Atau sebelum saya melakukan supervisi kelas, adapun dilakukannya supervisi ini adalah salah satu upaya dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan selama di kelas. Kenapa melaksanakan percakapan praobservasi? Ini dimaksudkan agar persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik yang ditujukan kepada anak-anak didik kita. Namun sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Nah, baik Bu Ema, terima kasih. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang ingin saya sampaikan nanti di kelas, itu ada dua. Yang pertama itu peserta didik mengidentifikasi hasil teks laporan hasil observasi. Kemudian yang keduanya itu peserta didik menuliskan teks laporan hasil observasi, baik itu yang nanti ditayangkan dalam video maupun misalnya nanti ada dalam buku pembelajarannya. Ada dua tujuan ya yang ingin Ibu capai. Lalu bagaimana kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu capai, yang ingin Ibu lakukan pada saat observasi? Untuk area pengembangan yang ingin saya lakukan nanti di dalam kelas untuk pembelajarannya itu ada dua aspek. Yang pertama itu pengetahuan dan keterampilan. Nah, di sini saya ingin untuk aspek pengetahuannya itu peserta didik menyampaikan hasil identifikasi teks laporan hasil observasi. Kemudian yang keduanya itu untuk aspek keterampilannya itu peserta didik menuliskan teks hasil observasi itu melalui tayangan video yang saya nanti tampilkan atau mungkin nanti ada dalam buku pembelajarannya. Oh baik, luar biasa ya. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah bagian kedua aspek. Pertama aspek pengetahuan dan yang kedua aspek keterampilan yang ada pada siswa Ibu. Ya. Dan saya ingin mendengar bagaimana rancangan yang akan Ibu terapkan di kelas, baik itu dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik Ibu, di sini untuk strategi pembelajarannya itu digunakan adalah menggunakan pembelajaran diferensiasi, kemudian yang diintegrasikan melalui pembelajaran sosial emosional. Ya. Kemudian nanti saya akan membagi kelompok menjadi beberapa kelompok. Yang satu kelompok itu ada 6 orang. Kemudian keterampilan dan keaktifan pada siswanya itu sendiri kita nilai. Kemudian untuk modelnya saya menggunakan berbasis masalah atau project based learning atau PBL. Nah, untuk metodenya di sini saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Luar biasa ya Bu, baik. Oh jadi PBL ya tadi. Baik, jadi nanti rencana yang akan Ibu lakukan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, tetap menggunakan model PBL atau Project Based Learning, dan juga metode yang digunakan adalah metode yang digunakannya itu diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Ya, nah bagaimana kira-kira saya ingin tahu media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nantinya? Ya. Untuk pembelajarannya nanti saya akan memberikan beberapa contoh teks hasil observasinya. Nah, yang tadi saya bilang tadi lewat tayangan video ataupun misalnya nanti ada dalam buku pembelajarannya. Nah, kemudian ada lembar kerja peserta didiknya. Kemudian nanti ada slide PowerPoint-nya yang nanti saya sisipi dengan materinya, dengan tayangan videonya. Kemudian pasti salah satu alat medianya itu ada laptop dan infocus. Baik. Nah, kira-kira kapan nih
Ibu melakukan kegiatan pembelajaran tersebut di hari apa, kelas berapa, dan jam keberapa? Untuk pembelajaran teks laporan hasil observasi ini saya akan melaksanakannya minggu depan pada hari Kamis. Kemudian pada jam pembelajaran kelima dan keenam itu di kelas 18. Oh ya, jadi Kamis depan ya Bu ya, Iya. jam ke-5, jam Kelima dan ke-5 dan 6 di kelas 18. Baik, insya Allah untuk minggu depan saya akan mengunjungi kelas Ibu, melakukan supervisi untuk mengamati dan mencatat apa yang terjadi di kelas, dan nanti setelah itu melakukan observasi atau pembelajaran di dalam kelas. Kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang nantinya didampingi juga oleh pengajar praktik ya Bu. Iya. Sebelum kita akhiri percakapan ini, kira-kira apa yang telah Ibu dapatkan dari percakapan hari ini Bu? Mungkin yang saya dapatkan untuk hari ini ada gambaran bagaimana nanti saya dalam pembelajaran di kelasnya itu menggunakan strategi apa, metode apa yang telah saya nanti siapkan untuk minggu depannya, Bu. Baik. Baik ya Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Ibu telah bersedia melakukan percakapan dengan saya hari ini, dan insya Allah minggu depan saya akan berkunjung ke kelas Ibu, dan sesudahnya kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Sampai jumpa minggu depan ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar mengenai teks laporan hasil observasi, terutama tentang penyimaknya. Nah, hari ini ada yang tidak sekolah? Ada. Yang tidak sekolah? Samira. Samira sama Leila. Samira kenapa? Izin. Oh izin. Iya apa? Itu kan nanti mau periksa mata. Oh iya. Sakit aja ya. Baik, kita lanjut ke materi. Tapi sebelum kita ke materi, kita explain dulu ya. Ayo, berdiri semuanya. Tapi berhadapan dua orang. Berhadapan dua orang. Nah, ke bawah. Kalau misalnya di bawah ke bawah berarti ibu bilang bawah berarti ke bawah. Enggak, kita dua-duanya harus di atas. Kalau misalkan enggak gini, enggak selang-seling aja. Ibu bilang atas berarti ke atas dan di bawah. Tapi ngerti ya. Kalau yang bilang ke bawah berarti yang atas ke bawah lagi. Oh iya, ngerti ya. Siap ya. Siap ya. Kalau yang salah nanti ibu kasih pertanyaan. Siap ya, harus menjawab. Siap ya. Siap. Mulai ya. Atas. Satu loh, jangan dua atasnya. Begini. Atas. Lagi lagi ya. Ulangi lagi sama ibu. Atas. Atas, bawah, atas, atas. Ada yang salah nggak? Ada yang salah? Berarti salah sama Naura. Salah. Apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Aduh, apa coba? Belum ya, Baik, Bu Gis, assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam kegiatan pasca percakapan setelah observasi. Perkenalkan, saya Emma Somalina, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Majalaya, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan hari yang berbahagia ini saya ditemani, kemungkinan sedikit genap ya, karena sekarang kemarin melakukan proses observasi dan terima kasih ya Bu Lis, apa ya, sebagai tenaga guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum Bu Lis. Assalamualaikum. Apa kabarnya? Baik Bu Lis, kira-kira baik rencana Ibu melakukan perubahan di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan berbagai pertanyaan terutama kepada Bu Lis terkait dengan secepatnya saya akan merealisasikan dua hari yang lalu ya, waktu dengan untuk tujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana kemungkinan sempat evaluasi keberhasilan proses pembelajaran ketika Bu Lis mengajar. Terima kasih ya Bu Lis. Menurutnya bisa menanyakan bagaimana perasaan Bu Lis setelah diobservasi oleh saya. Perasaan setelah diobservasi oleh Bu Eni kira-kira rencana Ibu melakukan perubahan sedikit tegang, tapi alhamdulillah dari awal sampai insya Allah secepatnya saya akan merealisasikan berjalan dengan baik dan lancar. waktu untuk Ibu bisa menceritakan kembali terutama tentang area pengembangan ya, karena sekarang apa yang dilakukan di dalam terutama langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang Ibu lakukan pada saat pembelajaran. Baik, untuk tahapan-tahapan dalam pembelajaran di kelas mengenai teks laporan hasil observasi, yang pertama saya melakukan pembelajaran teks laporan untuk waktu dan kami saya kemudian pembelajaran nanti adalah insya Allah ada dua tahapan yang merealisasikan pertama mengenai pengetahuan dan keterampilan waktu untuk pengetahuannya. Peserta didik itu mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi yang ada di video tayangan yang saya tayangkan di kelas. Kemudian yang keduanya itu menulis teks laporan hasil observasi. Si anak itu melihat tayangan video, kemudian menuliskan teks laporan hasil observasi itu. Nanti yang dinilainya itu kaidah kebahasaannya, penulisannya, baik itu penulisan kalimat yang tepat ataupun kata-kata yang sesuai dengan bagus ya. waktu untuk Ternyata yang Ibu kembangkan untuk area pengembangan ini kayaknya kemungkinan sangat benar ya. Kira-kira menurut Ibu apakah setelah Ibu melakukan pembelajaran kemarin dan apakah area pengembangan yang Ibu capai sudah tercapai atau belum? Baik, kalau menurut saya alhamdulillah sudah tercapai. Mungkin ada sedikit beberapa kira-kira rencana Ibu melakukan perubahan dengan apa tersebut. Yang pertama itu kendalanya kita dibagi beberapa kelompok. Dari 42 orang itu saya baginya dengan kelompok. Di dalam 6 kelompok itu ada 7 orang. Mungkin di sana ada kendala karena mungkin supaya si anak itu beberapa siswa tidak aktif dalam menuliskan teks laporan hasil observasinya, hanya mengikuti mungkin hanya yang pintar saja yang menuliskan tapi yang lainnya tidak aktif seperti itu. Nah, Ibu kan tadi rencana Ibu melakukan perubahan di area pembelajaran kelompok, ternyata Ibu mendapatkan salah satu diantaranya memang sudah merupakan pendapat sendiri yang para guru kadang-kadang di kelas itu hanya orang-orang yang pintar saja yang bertanggung jawab, mungkin itu saja yang selalu aktif. Nah, menurut Ibu bagaimana cara menata kayaknya kemungkinan agar hal tersebut diminimalisir dan yang lain tidak aktif? Mungkin nanti untuk kedepannya lebih baik lagi si anak untuk pembagian diskusi
si kelompok tersebut si anak mungkin nanti disesuaikan dengan gaya belajarnya. Nah, gaya belajar itu misalkan seperti visual, auditory, kemudian kinestetiknya. Mungkin nanti dibagi-baginya sesuai dengan apa yang diminati. Kalau visual ya visual, misal kalau kinestetik ya kinestetik seperti itu. Insya Allah secepatnya saya akan merealisasikan sistem pembelajaran berdasarkan waktu untuk kegiatan. dibagi kelompok, ada yang kayaknya kemungkinan semua genap ya karena siswa sekarang. Setelah itu kira-kira rencana itu ke depannya apa yang akan dilakukan Kalis? Semoga apa yang Untuk saat ini mungkin apa ya, memperbaiki dari observasi yang 2000 baik kemarin. kira-kira Nah, kedepannya rencana ibu saya akan melakukan perbaiki perubahan dengan apa yang telah dilakukan sama. Nah, kira-kira rencananya kapan ibu akan melakukan perubahan tapi tersebut? insya Allah kalau dalam waktu dekat akan merealisasikan dan mungkin secepatnya saya akan kondisikan dan realisasikan Kayaknya kemungkinan tentang segenap ya seksual karena pendidikan. sekarang sudah tahun. Nah, kira-kira selama dalam pembelajaran, terima kasih ya Bu Louis. Yang terlibat dalam pembelajaran ini yang bertanggung jawab siapa dan secepatnya? Saya bertanya insya Allah Sama kurikulum mungkin ya karena kalau di dalam kelas ya saya sama. kira-kira rencana ibu melakukan terima kasih Bu, mungkin itu Untuk waktu dan tangannya saya belum bisa memastikan, tapi insya Allah secepatnya saya akan merealisasikan kira-kira menurut ibu waktu untuk kegiatan. suasana yang seperti apa yang menurut ibu kayaknya kemungkinan semakin genap ya karena sekarang anak-anak lebih termotivasi untuk dalam kegiatan melakukan Mungkin dari tadi yang